menurut saya Pak Jokowi juga apa adanya. Dan saya banyak belajar dari Pak Jokowi karena saya menganggap beliau sebagai presiden. Dan awal-awal seperti Mas Tatang bilang tadi, kita nggak bisa membaca nih kelihatannya marah atau nggak kelihatannya ketawa, padahal marah. Padahal ketawa. Tapi kita tahu, wah marah ini. Kalaupun misalnya marah, tapi marahnya itu tidak diekspresikan seperti halnya kayak biasanya kita marah-marah gitu. Nggak meledak-ledak gitu ya? Iya, suara meninggi, ya, bahkan teriak-teriak nggak ada. Nggak pernah. Ya betul, ada beberapa kali yang saya meraba saja karena nggak berani juga saya tanya. Oh, kelihatannya nggak suka. Nah, tapi kan tidak terucap. Kemudian akhirnya mereka harus membaca sendiri. Kami pun membaca sendiri. Mulai pagi beliau keluar dari rumah Bayurini itu pavilion di pekarangan Istana Bogor. Beliau keluar dari pintu, masuk mobil. Kan juga kita juga berusaha melihat, oh wajahnya kira-kira apa lagi gitu mendung ya? Atau enggak gitu. Iya. Kalau mendung ya kita jangan macem-macem lah. Ya, sahabat Kompas.com, ketemu lagi bersama saya Tatang Gurit loh. Dan juga saya Ardhito Ramadan. Kita bertemu lagi di acara Kelas Wahid Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas, pasti nampol. Ya. Mantap. Ini kalau dilihat, kalau mungkin penonton mendengar nih, hingar-bingar tepuk tangannya beda sekali. Iya, beda sekali. Ya. Jadi ya. khusus episode ini kita mendatangkan 1.000 penonton di sekitar Palmera Selatan. Benar sekali, karena memang tamu hari ini spesial. Ya, spesial. Sangat menggambarkan sesuatu yang berbeda dengan kami berdua yang tambun-tambun ini ya. Betul. Ya, ini tambun kalau kita ini yang besar ya kan? Ya, perutnya. Ini untuk kali pertama harus kehilangan kewibawaan lebih muda tapi lebih nggak sehat kayaknya. Kita kedatangan mantan Panglima TNI yang luar biasa, Pak Andika Perkasa. Ya, Mas. Terima kasih Pak Andika atas waktunya. Ini luar biasa ya, kita kedatangan sosok Panglima TNI, mantan Panglima TNI, ya. Tapi setelah pensiun, setelah melepas jabatan, tidak hilang dari pemberitaan. Yes, benar sekali. Karena selalu dicari-cari oleh awak media. Ya, awak media. Apalagi menjelang pemilu. Ya. Tapi kita belum bicara soal pemilu dulu. Nanti dulu, sabar ya. Dan ini juga memang dicari-cari karena waktu kemarin saya ketemu di GBK itu, Mbak Andika, itu kita teriak-teriak. Oh, teriak-teriak? Iya, harus mengambil ininya Pak Andika dulu, perhatiannya dulu. Dan memang langsung datangi wartawan. Nah, itu makanya dicari-cari terus wartawan. Ya. Itu Mas Tatang yang di pagar itu? Pantes. Di pagar ini kok teriak-teriak, kayaknya siapa? Iya, dibatasi pagar tuh. Batasi pagar oleh Pak. Kita lihat Pak Andika berbatik merah waktu itu kan. Wah. Pakai kacamata itu kalau saya suka ngeliatnya tuh. Iya, Rainbow kalau saya sama nggak kalah sama Rainbow. Gitu, kita akan masuk ke kita mungkin jelasin sedikit ya. Ini ada beberapa tema nih Pak yang akan ditanyakan, tapi ntar Pak Andika mungkin ngambil satu-satu. Ada tema macam-macam lah. Tapi sebelum itu kita akan bicara soal isu terkini dulu nih yang mungkin nggak masuk tema ini. Pak Andika, beberapa minggu terakhir lah, ini kan TNI menjadi sorotan begitu ya, karena setelah ada muncul kasus Kepala Basarnas jadi tersangka. Awalnya KPK menetapkan Pak Marsikal Madya Henry Alfiandi ya, dan anak buahnya menjadi tersangka. Tapi belakangan pihak TNI menyatakan bahwa tidak bisa nih KPK untuk menetapkan tersangka karena berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer yang harusnya menangani adalah Puspom TNI gitu. Saya mau nanya ke Pak Andika, kacamata Pak Andika, itu sebenarnya langkah TNI seperti itu sudah tepat atau belum sih, untuk pertama untuk menjamin penegakan hukumnya, dan kedua juga untuk menjawab keresahan publik, karena publik kan juga bertanya-tanya jadinya, kok bisa punya aturan sendiri sih TNI itu, seperti apa Pak? Saya nggak ingin bicara detailnya Mas ya, karena kan ada Panglima TNI yang pasti juga sudah menjawab. Tapi tentang prinsip-prinsipnya aja, memang betul bahwa kita ini anggota TNI aktif itu berada di bawah peradilan militer. Itu Undang-Undang nomor 31 tahun 97. Nah, jadi manakala Kepala Basarnas ini diduga melakukan tindak pidana korupsi, ya seharusnya memang peradilan militer. Mulai dari penyidiknya,
polisi militer, kemudian nanti penuntutnya, auditor militer, dan kemudian dilimpahkan ke peradilan militer. Nah, bagi saya nggak mau masuk ke teknis tadi, yang jelas KPK itu kan badan yang diberikan kewenangan juga sebagai penyidik untuk tipikor, tindak pidana korupsi, yang menyangkut penyelenggara negara. Jadi menurut saya KPK juga punya kompetensi dan memang kasus yang dilakukan penyidikan atau penyelidikan ini kan juga memang memang sesuai dengan perkembangan lah penyelidikan. Jadi menurut saya kalaupun ada teknis yang kebetulan agak miss, itu soal teknis saja. Tapi bagi saya prinsip tindak pidana korupsi harus diproses. Tapi berarti kemarin miss-nya itu ya masalah teknis yang memang hanya sebenarnya teknis saja. Bisa dikomunikasikan gitu ya, bisa Pak, ya? Dan bisa diperbaiki kok. Tapi tidak kemudian membatalkan. Tidak membatalkan proses hukum terhadap tindak pidana korupsinya. Kalau pengalaman Pak Andika, ini kan muncul diskursus dengan publik bahwa ditakutkan ada semacam impunitas dan sebagainya dengan dibawa ke peradilan militer, yang mana memang sudah dibantah juga oleh Pak Panglima, Pak Yudo ya. Kalau dari pengalaman Bapak sendiri, ada nggak sih memang impunitas bagi orang-orang yang anggota-anggota TNI yang memang melakukan tindak pidana, atau dengan dialihkan ke peradilan militer memang ini akan dipastikan bakal dihukum dengan tegas begitu, Pak? Menurut saya di segala sektor tetap harus ada pengawasan, Mas Dito. Jadi waktu saya menjabat Panglima pun pengawasan itu harus ada. Karena tanpa pengawasan kita akan kehilangan perkembangan gitu loh. Yang ada di bawah Panglima kan penyidik dengan penuntut. Kemudian hakim itu sudah berada di luar. Itu di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Ya. Nah, jadi menurut saya apakah kemudian nanti bisa dilakukan proses hukum secara adil atau tidak, itu harus diawasi. Jadi tidak bisa juga kita berasumsi atau berharap bahwa sudah masuk proses, ya sudah, pasti akan berjalan sesuai rencana misalnya. Enggak juga. Tetap harus ada pengawasan, Mas. Pengawasan bisa saja dari internal TNI, tapi juga publik harus. Ini kan dalam setiap masalah menurut saya juga begitu. Nah, itu aja. Nah, kemarin juga tersebar ini Pak Andika, bahwa ada keinginan publik itu, ada beberapa wacana, desakan, opini lah Pak, bahwa ini kan terjadinya di SAR gitu Pak, kasusnya. Kemudian banyak juga yang mendorong untuk udahlah di pengadilan sipil aja pengadilan umum gitu, tipikor gitu, supaya terang benderang. Tapi di satu sisi itu tadi, bahwa kita juga tidak bisa melepaskan peraturan undang-undang militer itu tadi Pak. Nah sebenarnya kalau kita melihat dari sisi undang-undang militernya sendiri Pak, kalau menurut Pak Andika masih relevan nggak sih Pak UU militer kita saat ini tuh? Atau mungkin juga kita tuh sebenarnya juga perlu loh ada melihat perbaikan atau revisi ke depan untuk bisa juga menjamin peradilan-peradilan ini nanti seperti apa gitu tuh loh Pak, yang supaya lebih jelasnya gitu. Ya kalau relevan atau enggak itu kan undang-undang yang lagi berlaku Mas. Kalau saya terbuka. Yang penting pembuat undang-undang ini, pemerintah dengan DPR sepakat, menurut saya kita pasti ikut kok. Kita pasti loyal. Oh iya, nggak mungkin kita kemudian berpendapat A, nggak mungkin. Jadi yang membuat undang-undang itu kan pemerintah dengan DPR. Udah lakukan saja. Apapun yang diputuskan di situ, kita semua pasti loyal. Dan harus loyal. Kan itu produk hukum ya. Ya, tegak lurus di situ pasti. Betul. Dan terkait tadi Pak Andika menyebutkan bahwa pengawasan publik sangat penting ya terhadap untuk kasus ini. Sangat penting. Tetapi kalau secara aturan itu memang peradilan nanti kepada tersangka ini akan dilakukan terbuka atau seperti apa sih Pak kalau dari aturannya? Dan ada aturannya. Seperti apa? Ada aturannya. Jadi kalau tipikor menurut saya tidak tertutup. Tapi yang tertutup itu misalnya yang berhubungan dengan tindak pidana misalnya asusila kalau tidak salah. Ada itu sudah baku kok. Tapi kalau tipikor tidak. Jadi sangat terbuka dan bisa diawasi. Saya sewaktu menjabat sebagai Panglima kan saya selalu justru mempublikasikan. Betul. Justru proses yang sedang berlangsung ini harus dikawal dan saya ingin publik tahu. Itu kan tujuannya juga, Mas. Tapi yang jelas memang harus ada pengawasan.
Internal TNI mengawasi seperti halnya waktu itu saya lakukan. Eksternal juga apalagi. Ya kayak beberapa kasus hukum terakhir ini kan karena publik begitu antusias mengawasi. Ya sudah, menurut saya semakin objektif. Karena kan dalam peradilan ini biasanya ada saja. Tapi dengan pengawasan yang ketat, Mas, itu kecil lah kemungkinan apakah penyidiknya atau penuntutnya atau bahkan hakimnya untuk coba-coba main-main. Ya, karena menjadi perhatian betul, masyarakat, betul. Ya. Memang harus diawasi begitu ya. Betul sekali. Rekan-rekan sahabat Kompas.com, netizen ini juga harus memantau ya. Jadi supaya kita juga semangat ini wartawan ini mengawasi. Walaupun kalau memang di sidang nanti jauh dicakung itu tepatnya kan? Ya. Itu yang penting bukan saya atau Dito yang ke sana ada ya. teman saya lagi. Ada banyak teman. Oke, kita ke menu utama kali ya. Ya, ke menu utama. Pak Andika, kita sekarang akan bermain kartu nih, Pak. Boleh. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan berdasarkan beberapa tema. Boleh. Ini monggo dipilih, Ya, Pak Andika. boleh. Silakan. Yes. Oke. Sip. Itu ada satu dua. Oh, ada satu. satu. Monggo dibaca, Pak. Apa itu, Pak? Tadi Politik. Waduh, langsung. Tentang politik. Ya, tentang politik ya. Ini bukan kita yang milih loh. Bukan diarahkan ya. Nggak berani saya ngarahin Panglima nggak berani. Nah ini menarik. Nah ini Pak Andika. Karena kemarin kan juga kita ketemu di GBK itu loh Pak. Teriak-teriak itu. Jadi teman-teman sahabat Kompas.com itu kemunculan Pak Andika ini kemarin juga beberapa waktu lalu ketika PDIP mengadakan perayaan Bulan Bung Karno. Juni ya. Ya di GBK itu kan. Jadi sebagai seorang pewarta yang panas-panasan di luar dan menunggu siapa saja tamu yang datang, tiba-tiba kok mata tertuju dengan wah ini kayaknya saya kenal ini ya, batik berwarna merah. Nah, tapi sebelum itu Pak Andika ini sebenarnya juga udah banyak Pak dilirik. Kami masih ingat bahwa kalau nggak salah Rakernas Nasdem Pak Andika itu sempat masuk sebagai 3 bursa calon presiden yang masuk ke radar mereka gitu Pak. Walaupun akhirnya kita tahu bahwa Nasdem memilih Pak Anies Baswedan. Tapi yang menarik Pak, yang pengen saya tanya juga, waktu itu pihak Nasdem itu mengatakan bahwa mereka siap dan akan membuka komunikasi ke 3 capres waktu 3 bakal capres waktu itu, yaitu Pak Anies, Pak Andika dan Pak Ganjar gitu. Belakangan info-info yang tersebar kalau yang kami dapatkan adalah Pak Ganjar memang akhirnya menutup komunikasi itu. Nah, yang kami pengen tahu, Pak Andika sebenarnya waktu itu sempat berkomunikasi dengan pihak Nasdem dan Pak Surya Paloh nggak sih, Pak? Setelah muncul nama Pak Andika. Di Rakernas itu ya? Ya, di Rakernas itu sebagai kandidat bakal calon presiden itu. Kalau sebelum diumumkan, itu tidak ada komunikasi sama sekali. Nggak ada. Dengan siapapun dari Partai Nasdem ya. Tahu-tahu diumumin. Dan bahkan saya lagi dinas ke luar negeri itu. Oh itu lagi luar negeri. Nah, setelah itu ya saya kan juga merasa waduh. Ya satu sisi saya merasa berterima kasih. Berarti itu suatu kepercayaan. Kepercayaan bukan hanya kepada saya pribadi tapi juga kepada institusi TNI lah. Karena waktu itu kan saya masih aktif. Nah, tapi yang kedua juga ya saya kan juga tidak mungkin menerima karena saya masih aktif. Nggak boleh saya untuk misalnya ikut dalam partai politik. Nah, jadi komunikasi ada dan itu saya lebih ke bertanya ya. Pertama menyampaikan tadi terima kasih kalau sudah ada perhatian. Tapi yang kedua juga ya mohon maaf bahwa saat ini saya belum bisa untuk berbicara apapun. Apalagi berbicara sebagai calon presiden. Wah, itu kan nggak mungkin. Itulah kira-kira. Jadi waktu itu menanyakannya lebih ke kok kenapa nih kok saya masuk juga di situ atau gimana? Ya, terima kasih tadi. Pertama saya terima kasih dan juga saya menanyakan kenapa, apa sebabnya dan yang jelas terakhirnya adalah bahwa saya mohon maaf karena memang saya masih aktif. Nggak bisa kemudian menempatkan diri sebagai calon presiden. Waduh. Itu kayaknya iya sih Pak, benar. Misalnya foto kalau gitu. Ini nggak boleh politik praktis juga, apalagi Panglima ya. Tapi waktu itu berarti komunikasi langsung dengan Pak Surya Paloh waktu itu Pak Andika?
pernah saya berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh, dengan staf-staf beliau juga ada. Memang disampaikan waktu, tapi masalah politisi itu kan agak licin, Pak. Jadi misalnya saya orang Nasdem, oke Pak Andika nggak bisa sekarang, tapi nanti setelah pensiun gimana Pak? Nah, masa nggak ada omongan itu Pak? Itu nggak ada. Itu nggak ada. Nggak ada. Jadi omongan nanti kalau setelah pensiun nggak ada sama sekali. Oke. Jadi kan mungkin juga pada saat itu kan lebih ke menyebutkan nominasi lah. Nominasi. Nah kemudian mungkin karena dalam perjalanannya Nasdem kemudian sudah memilih memutuskan Mas Anies ya, berarti ya sudah final di situ. Oh iya. Berarti setelah itu memang nggak ada pinangan lain ya Pak ya. Siap. Itu cerita sebelum pensiun. Sebelum pensiun. Setelah pensiun Pak, itu kan hampir setahun setelahnya bulan Juni kemarin seperti Tatang tadi cerita, Pak Andika kan datang ke acara PDIP gitu. Itu jadi salah satu yang sorotan juga karena kita tahu Pak Andika selama ini bukan anggota partai begitu ya. Datang pakai baju merah, lalu duduk juga bersama kalau tidak salah dengan beberapa tokoh-tokoh politik juga ya, di depan pakai caping segala macam kalau tidak salah ya. Betul. Nah, ente yang di dalam ya kan, saya yang di dalam. luar. Memang itu namanya begitu gas. Iya. Ya. Nah, kehadiran Pak Andika itu juga menimbulkan asumsi kali dugaan ya bahwa wah jangan-jangan Pak Andika ini memang sudah berpartai dan partai tersebut adalah PDIP gitu. Mungkin bisa dijawab asumsi-asumsi seperti itu, Pak. Jadi pada saat acara 24 Juni itu kan saya dapat undangan. Yang jelas belum saat itu Mas ya. Belum. Karena apa? Di undangan itu tertulis dress code untuk internal partai menggunakan merah hitam kalau tidak salah ya. Oh iya Pak Jokowi kan juga. Undangan lain itu pakaian nasional. Nah, batik. Nah, jadi saya datang pakai batik karena memang saya bukan bagian dari internal PDIP. Dan warnanya merah ya kebetulan aja. Batik kita kan macam-macam. Oh berarti merah itu kebetulan aja Pak, batiknya itu. Pak Andika merah, batiknya kebetulan gitu ya. Acara PDIP lagi ya. Tapi tadi menarik, Pak Andika bilangnya belum. Nah kalau sekarang gimana tuh Pak? Apakah? Ya itu, saya nggak bisa ngomong Mas. Nggak bisa ngomong karena memang ada yang belum boleh saya ngomong. Dan bukan saya nanti yang ngomong gitu. Yang mengumumkan nanti bukan Pak Andika ya. Oke, kita tunggu waktunya aja lah istilah gitu kali ya. Kita tunggu Mas Hasto Kristianto ya. Iya. Oh iya. Nah, ini menarik juga Pak Andika. Kalau kita lihat kan Bapak itu kan selama ini kan figur yang sangat terbuka Pak dengan publik, dengan teman-teman wartawan juga. Nah, kemudian sekarang tiba-tiba Pak geser ke politik. Nah, kalau kita lihat dua senior Bapak, Pak Prabowo dan Pak Muldoko itu kan memang mengakui waktu itu bahwa Pak Jokowi itu guru politiknya. Nah, itu kalau Pak Andika itu belajar politik ini apakah juga waktu itu karena Pak Andika kan juga sempat dekat sebagai dan Pas Pampres dan Pas Pampres, terus kemudian jadi Panglima. Apakah juga cukup banyak belajar juga dari Pak Jokowi ilmu-ilmu politik gitu Pak? Pak Muldoko, Pak Prabowo kan mungkin hari-hari dekat sekali lah dengan Presiden karena kerjanya juga di kabinet ya. Sedangkan saya itu bergabung kabinet kan pada saat saya Panglima Mas. Iya. Jadi cuma setahun. Nah, saya waktu itu masih aktif. Jadi juga saya benar-benar menutup lah. Menutup saya nggak ingin bicara atau ngurusin yang bukan tugas pokok dan fungsinya TNI waktu itu. Jadi, tapi bahwasannya saya belajar itu dari mana aja. Termasuk dari Presiden juga, dari atasan saya langsung juga, dari semuanya. Gitu loh Mas. Jadi kalau politik ini kan baru mau, tetapi kalau mengamati itu kan sudah lama. Saya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat saja kan sudah juga harus berhadapan dengan Komisi 1 sebagai counterpart kita yang isinya juga 9 partai politik. Jadi kita belajar sejak lama dan belajar itu mungkin belajar dari statement dari dinamika yang dilakukan oleh partai politik maupun individu politisinya. Ya benar-benar. Kalau dari Pak Jokowi sendiri ada yang jadi bahan pelajaran nggak sih Pak? Mungkin kalau kita lihat Pak Jokowi orang terbuka dan kebetulan Pak Andika juga orang terbuka begitu ya. Apakah memang itu ada influence dari Pak Jokowi atau seperti apa mungkin?
Kalau terbuka, saya nggak tahu ya. Tapi menurut saya Pak Jokowi juga apa adanya. Dan saya banyak belajar dari Pak Jokowi karena saya menganggap beliau sebagai presiden untuk sampai ke posisi itu saja. Itu kan pasti ada bagi saya ya kelebihan. Ada kelebihan kekuatan orang. Setiap orang yang menjadi presiden pasti punya kelebihan. Dan kelebihan ini mungkin juga berbeda-beda antara presiden yang satu dengan yang lainnya. Tapi yang jelas saya dapat kesempatan dari dekat. Saya pernah ngawal Pak Harto waktu itu. Waktu beliau masih menjadi presiden. 2 kali. Yang pertama waktu ke Kroasia dan Bosnia. Kemudian yang kedua pada saat beliau ke Filipina. Jadi waktu itu karena memang daerahnya dianggap rawan. Jadi Pas Pampres mendapat perkuatan dari Kopassus. Waktu itu saya masih di Kopassus. Walaupun singkat, saya tetap berusaha untuk belajar. Melihat kepribadian beliau, kemudian cara berbicara. Nah kemudian sekarang waktu itu saya bekerja untuk Presiden Jokowi, ya saya juga mempelajari. Apalagi lebih lama. Karena 1 tahun 7 bulan dan tiap hari. Nggak ada 1 hari pun. Nggak ketemu Presiden. Iya. Istirahat nggak ada. Banyak yang saya pelajari, Mas. Ya. Apa Pak? Mungkin yang kita tuh nggak banyak tahu Pak soal Pak Jokowi, gitu, Pak. Tapi Pak Andika sebagai dan Pas Pampresnya waktu itu, oh ini loh, keren nih. ini keren nih, atau ini otentik nih, gitu dulu Pak. Itu seperti apa tuh Pak? Karena kalau saya ini dapat kabar ini Pak, info-info, katanya Pak Jokowi itu kan Jawa sekali. Jadi kalau ngambek itu nggak marah. Tapi didiemin katanya gitu. Nah ini tapi nggak tahu Pak, kan infonya ya nggak tahu valid apa enggak kan gitu. Nah kalau Pak Andika punya kesan sendiri nggak, apa sih gitu? Ya kalaupun misalnya marah, tapi marahnya itu tidak diekspresikan seperti halnya kayak biasanya kita marah-marah gitu. Nggak meledak-ledak gitu. Iya, suara meninggi ya bahkan teriak-teriak nggak ada, nggak pernah. Ya betul, ada beberapa kali yang saya meraba saja karena nggak berani juga saya tanya. Oh kelihatannya nggak suka. Nah, tapi kan tidak terucap secara eksplisit itu enggak Mas. Itu apa enggak puyeng Pak? Maksudnya ya Pak, maksudnya ini kayaknya kan nebak-nebak gitu ya Pak. Tapi memang dibutuhkan ya seperti itu. Justru memang banyak yang kemudian akhirnya mereka harus membaca sendiri. Kami pun membaca sendiri. Ya sekarang kita juga melayani beliau dari aspek keamanan toh. Kan mulai pagi beliau keluar dari rumah Bayurini itu pavilion di pekarangan Istana Bogor. Beliau keluar dari pintu, masuk mobil. Kan kita juga berusaha melihat wajahnya kira-kira apa lagi gitu mendung atau enggak gitu. Kalau mendung kita jangan macam-macam lah. Harus benar-benar fokus lah ya. Siap. Tapi kalau wajahnya misalnya ceria ya oke. Ya itu lama-lama kan overtime 1 tahun 7 bulan. Lama-lama kita jadi tahu lah. Jadi tahu. Kapan Pak Andika mulai nyaman atau mulai paham gimmicknya Pak Jokowi itu? Kayak maksudnya butuh waktu berapa bulan tuh Pak Andika waktu itu? Kan Pak Andika 1 tahun 7 bulan kan Pak? Betul. Masa adaptasinya gitu ya? Betul. Dan awal-awal seperti Mas Tatang bilang tadi, kita nggak bisa membaca nih kelihatannya marah atau nggak kelihatannya ketawa padahal marah. Nah, padahal ketawa. Tapi kita tahu wah marah ini. Agak nggak seret mungkin gitu kan. Jadi ya menurut saya mungkin kira-kira 2 bulan. Nah, jadi contohnya misalnya beliau sudah ngasih petunjuk di awal nih. Di awal banyak lah petunjuknya. Yang lalu lintas pokoknya beliau nggak mau ditutup. Terus jangan bunyikan sirine segala macam. Kemudian saya berusaha karena kebetulan itu bukan kebiasaannya Pas Pampres waktu itu. Karena waktu itu kan sirine tutup lah Karena kan sweeper di paling depan rangkaian presiden ini ada polisi. Jadi punya alat komunikasi sehingga selalu menyampaikan. Nah, sehingga begitu kita lewat di perempatan misalnya, itu udah bersih tuh. Kita tinggal jalan karena yang lain udah ditutup. Begitu kita lihat
panjang banget nih macetnya karena yang ditutup ini kan kelihatan nih seberapa panjang antrian ini. Begitu panjang ya kan beliau negur saya. Walaupun negurnya, loh Pak Andika itu kok masih ditutup? Cuma gitu doang. Bagi udah kerasa tuh ya. Udah kerasa tuh ya. Bagi saya karena tadi beliau bukan orang yang meledak. Iya. Ya, bukan yang impulsif, bukan. Sehingga walaupun cuma begitu saya rasanya waduh. Waduh, saya nih salah besar ini. Ya udah. Akhirnya gantian saya yang marah ke perangkat ini. Enggak meledak. Ya, tapi kan kita sudah instruksi kan, kenapa masih ditutup? Karena rupanya kan saya nggak ganti, Mas. Saya kan tiap hari saya, komandannya cuma satu. Tetapi di bawah ini, mereka rolling. Shift, ada shift, Mas. Ada yang dinas 2 hari sekali, dua hari terus ganti. Kita briefing ke tim yang waktu itu naik misalnya, naik dinas. Begitu hari ketiga atau keempat, kita berasumsi mereka orangnya masih sama, ternyata udah beda. Dan serah terima di bawah ini nggak lengkap mungkin. Gitu loh. Ya inilah teknis dan itulah pengawasan seperti yang saya bilang tadi. Pengawasan penting, Mas. Menarik. Ya. Nah ini pertanyaan sebelum terakhir gitu. Sebelum terakhir. Ya ini masih ada satu. Politik? Masih tentang politik. Oke, tentang politik. Banyak publik itu bertanya-tanya. Karena kan kalau dunia politik dianggap wah ini kotor apa gitu. Dan Pak Andika kan berangkat dari TNI yang lempeng lah Pak, saklek gitu. Kenapa kok masih mau tertarik Pak ke dunia politik? Ya menurut saya kita tidak harus kok ikut ke dalam kultur yang mana gitu nggak harus, Mas. Ya kita bisa tetap menjadi diri kita kok. Dan menurut saya itu penting. Saya sudah dari dulu kepribadian seperti ini, ya terus hanya karena masuk karir kedua di politik. Ini kan karir kedua saya, Mas. Kemudian saya harus berubah, nggak bisa juga, Mas. Jadi tetap saya akan melakukan, menyimpan dan ya inilah kepribadian saya. Ya seperti ini aja. Walaupun dunianya mungkin berbeda nanti. Tapi apa yang memotivasi Pak? Kan ya kalau saya kebayangin orang jadi tentara udah puluhan tahun mengabdi jadi panglima segala macam. Mungkin enaknya udahlah pensiun aja, menghabiskan waktu di rumah. Tapi sekarang ingin memulai karir kedua itu apa motivasi? Apakah memang merasa pengabdian saya masih dibutuhkan nih? Atau saya masih mau mengabdi atau seperti apa sih Pak? Kalau pengabdian saya dibutuhkan atau enggak kan bukan saya GR bener lah. Tapi yang jelas kan kita masih 58,5 Mas. Sekarang ini tahun ya. Sedangkan tingkat harapan hidup orang Indonesia saja per tahun ini itu kan 71,8 tahun, hampir 72 tahun. Ya kalau kita hidup sampai 72 tahun saja kan, saya masih punya sekitar 14 tahun. Jadi kita ingin tetap produktif. Dan yang paling penting kenapa saya ingin ke situ, Mas? Karena pengalaman saya 40 tahun di birokrasi. Walaupun itu di TNI, tapi kan birokrat. Kedua, ekspertis saya, ilmu yang saya pelajari juga ilmu tentang pemerintahan, eksekutif lah. Apakah saya bisa ke legislatif? Bisa. Karena toh legislatif juga mengawasi eksekutif kok. Jadi bagi saya itu pintu masuk yang pas. Karena memang sistem politik nasional memang memulai dari partai politik. Ya, jadi lebih ke situ masih tertantang. Betul. Ya. Oke, kita lanjut ke ini berikutnya. Ya. Monggo lagi Pak Andika. Banyak juga. Tadi sektor kiri, sekarang sektor kanan. Oke, boleh. Silakan. Langsung buka. Langsung buka. Papua. Wah, ini juga seru sebenarnya nih. Iya. Terkait Papua nih, Pak. Ini kayaknya kok. Ini kalau tidak salah pas fit and proper kan jadi salah satu isu yang paling disorot ya, Pak ya? Disorot. Papua. Nah, dan soal Papua ini apa ya, bertahun-tahun tuh, Pak, masalahnya masih sama gitu, kekerasan, keamanan dan keselamatan masyarakat jadi sorotan dengan adanya kelompok kriminal bersenjata. Dan paling baru ini kan paling jadi perhatian publik terkait pilot Susi Air ya, berkebangsaan Selandia Baru. Dan kalau tidak salah bulan ini tuh udah tepat 4 bulan. 4 bulan ya. Beliau disandra oleh AKB. Nah ini kalau kita lihat dari secara luas dulu, Pak Andika melihat persoalan keamanan Papua ini apa sih sebenarnya menjadi hambatan? Kenapa kekerasan kok
selalu terjadi begitu ya. Dan yang korbannya kan masyarakat sipil iya, anggota TNI juga iya begitu. Seperti apa Pak Andika? Kalau kekerasan dulu ya, Mas Dito ya. Kekerasan ini memang dua sisi, Mas. Satu sisi dari oknum masyarakat di Papua sendiri. Kenapa mereka dengan entengnya kemudian melakukan kekerasan sampai melakukan pembunuhan tanpa ada rasa bersalah gitu loh. Ya karena menurut saya semuanya kan juga terhubung dengan pendidikan. Semakin orang menerima pendidikan, maka nilai-nilai humanity atau kemanusiaan itu akan masuk. Maka menurut saya semakin orang ini merasa bahwa oke, itu bukan nilai-nilai kemanusiaan. Sesama manusia kita harus saling menjaga. Kalaupun ada masalah ya proses hukum karena negara kita negara hukum. Nah, padahal pendidikan di sana kan juga belum merata, Mas. Iya, betul. Makanya kan pemerintah sendiri, pemerintahan Pak Jokowi ini sudah mengeluarkan instruksi presiden nih, Mas. Tahun 2020 kemarin, gitu loh. Tetap aja lambat. Nah, diberikan kewenangan kepada wakil presiden untuk mengkoordinir itu semua. Nah, di sisi lain TNI pun polisi juga melakukan kekerasan, gitu loh. Nah, itu yang waktu saya menjabat, itu yang saya mulai dirubah. Kita nggak boleh terpancing. Kita melakukan tindakan hukum kepada mereka ini kan tindakan hukum, Mas. Juga dengan cara-cara yang sesuai dengan prosedur hukum. Jangan sampai kemudian emosi kita terbawa. Misalnya, karena mereka kemudian pernah membunuh anggota TNI, jadi kita balas dendam. Kan janganlah. Jangan kita ikuti cara-cara mereka yang pendidikan saja kurang. Yang belum punya mungkin nilai-nilai kemanusiaan. Jangan. Kita harus mengajarkan kepada masyarakat Papua bahwa kita mengambil tindakan tegas itu memang karena alasan yang kuat. Apa? Kan ada. Misalnya mereka membawa senjata dan mengancam kita. Ya, apa boleh buat? Kita harus mengambil tindakan tegas. Tapi manakala mereka tidak bersenjata, kita pun jangan kemudian begitu mudahnya mengambil tindakan sampai akhirnya ada korban di sana. Jadi kekerasan Mas Dito tadi hal pertama ya kita harus bisa memulai lah. Kalau nggak kita mulai, ya udah nggak mulai-mulai. Di sana pun nggak akan pernah mulai karena mungkin tadi pendidikan kurang, karena sekolah aja mungkin nggak. Tapi kita yang harus mulai nih. Kita kan semua lulusan SMA, Mas. Kami ini minimal lulusan SMA, sehingga ya kita lah yang harus mulai untuk mengajarkan gimana humanity itu kita terapkan di sana. Ya. Tapi ini juga Pak, salah satu program Pak Jokowi yang dilakukan kan adalah membangun jalan di Papua itu jadi lebih bagus. Betul. Akses dan lain segala macam. Tapi kenapa akhirnya itu tuh juga belum bisa cukup signifikan gitu Pak? Artinya ketika akses sudah ada dengan baik, kan harapannya ada peningkatan kesejahteraan lah di situ. Tapi kenapa mungkin waktu itu mungkin juga sebagai seorang panglima Pak Andika melihat bahwa wah ini kok juga belum bisa berjalan dengan baik. Apa faktornya gitu loh Pak? Faktornya keamanan. Jadi kan pernah itu terjadi BUMN Istaka Karya dengan PT Brantas waktu itu yang membangun jalan itu, Mas. Itu BUMN yang ditugasi oleh presiden ya. Jalan termasuk jembatan-jembatannya. Jembatannya itu kalau nggak salah PT Brantasnya. Nah, mereka ya bahkan kan ada satu insiden di mana ada 26 apa kalau nggak salah. Tim Mbak Hidayat. Mereka dieksekusi. Iya. Ada 26 itu tewas. Nah, itu kan juga kemudian membuat hambatan psikologis bagi pekerja yang lainnya. Nah, berarti kami juga harus turun. Nah, setelah kejadian itu saya waktu itu kalau nggak salah masih Pangkostrat itu. Kita kemudian menempel. Jadi membantu mengamankan mereka. Karena apa? Kan mereka jalan terus itu. Namanya jalan Mas, infrastruktur. Jadi pindah terus itu cara bekerjanya. Jadi berbulan-bulan itu mereka akan pindah dan selalu di lapangan. Nah itu kita kemudian juga membantu pengamanan. Yang biayanya ditanggung oleh PT Brantas dengan Istaka Karya.
Memang tidak mudah, Mas. Lingkaran setan. Artinya karena medannya sulit, kita mau memperbaiki juga harus berhadapan dengan masalah ketidakamanan. Untuk menyelesaikan satu tugas normal saja, misalnya pembangunan jalan atau jembatan, biaya yang diperlukan lebih banyak daripada membangun jalan jembatan di daerah di luar Papua, misalnya gitu. Tapi dengan kemampuan prajurit TNI ya, yang mungkin banyak juga memuji ya dengan kemampuan dibilang hebat sebagainya, lalu juga dengan alutsista yang dimiliki, sebenarnya mampu nggak sih Pak untuk mengatasi persoalan ketidakamanan ini? Karena kan tahun udah berlalu, itu saja yang terjadi kan. Sedangkan prajurit TNI juga harusnya pasti berkembang juga kan kemampuannya. Sebenarnya dengan yang dimiliki TNI sekarang, mampu nggak sih Pak untuk mengatasi KKB itu? Ya, jelas teknologi kita perlu, Mas ya. Kita perlu, misalnya salah satunya cara adalah dengan memonitor percakapan telepon mereka. Nah, itu juga kan tidak mudah. Karena apa? Mereka juga punya telepon satelit. Iya, itu ada juga. Berarti mereka itu sebenarnya teknologinya juga oke juga ya Pak ya. Ya itu kan bisa gampang dibeli sekarang, Mas. Oke. Oh iya, telepon satelit itu gampang dibeli, Mas. Asal ada uangnya aja. Iya. Nah, tapi juga di sisi lain kan kita juga nggak bisa menghadapi mereka itu dengan misalnya senjata yang gede gitu, nggak mungkin juga. Kan masyarakat jadi korban gitu ya Pak ya. Iya, karena satu, mereka warga negara Indonesia juga. Yang kedua, mereka tidak selalu bawa senjata. Dan kalau mereka nggak bawa senjata kan kita juga nggak bisa melakukan tindakan yang kemudian fatal, kan nggak boleh. Kita harus punya alasan lah. Bertindak apapun kita harus punya alasan yang kuat. Jadi menurut saya memang inilah salah satu tantangan kita, bagaimana kita mulai menghadapi agar tidak meluas keganasan mereka, kebrutalan mereka ini. Tapi di sisi lain juga tanpa kita menggunakan cara yang salah. Kalau cara kita berlebihan sehingga menimbulkan korban, ya itu juga akan membuat masalah baru bagi saya. Jadi intinya bagi saya waktu menjabat waktu itu, bagaimana caranya supaya korban ini berkurang. Kita harus bisa lebih memenangkan hati dan pikiran masyarakat. Karena walaupun gimana kan kelompok oknum ini kan minoritas, yakin saya. Mayoritas itu justru mereka ini nggak tahu apa-apa. Tapi ya mereka takut karena punya senjata dan sebagainya. Kelompok oknum ini kan selain punya senjata nggak punya rasa kemanusiaan, bantai ya kayak nggak ada rasa bersalah sedikit pun, takut masyarakat. Jadi kalaupun mereka membantu misalnya memberikan info kepada kelompok oknum ini, TNI kegiatannya apa, kan belum tentu karena itu dilakukan dengan misalnya niat sendiri, belum tentu. Mungkin ya karena ditekan, diancam, ngasih makanan kepada mereka, kan juga begitu. Belum tentu karena mereka sayang, malah banyak juga justru kalau kita dengar dari mereka itu merasa terpaksa karena orang-orang ini memang nggak punya rasa kemanusiaan, begitu mudahnya membunuh orang, dan mereka pasti takut lah. Mereka kan tinggal di situ terus. Sedangkan kelompok oknum ini kan pindah-pindah terus dan bisa datang kapan saja. Jadi bukan berarti masyarakat yang misalnya mensupport mereka itu memang karena secara ideologis enggak, tapi karena ancaman itu ya, Pak. Dan kita nggak boleh tadi gegabah. Kalau kita salah, hanya karena mereka ngasih makan, ngasih informasi, kemudian kita bunuh, waduh, janganlah. Justru kita harus memberikan kesan nih kepada masyarakat mayoritas di sana, bahwa kita ini ada di situ justru untuk membantu supaya ada sekolah baru, ada jalan baru, ada pasar baru, gitu loh. Jadi bersahabat, betul, dengan masyarakat gitu. Oke. Masih detail lagi? Mau, itu ini soal pilot ini loh, belum gitu. Iya, ini gimana? Soal pilot, Pak Andika, ini udah 4 bulan. Kita bukan mau banding-banding, cuma mungkin dari pengalaman Pak Andika aja nih. Sebenarnya sesusah apa sih Pak untuk membebaskan apalagi kalau Sandra? ada satu Sandra itu. Iya.
Kalau soal pilot, saya terus terang nggak mau ngomong ini. Oh iya, Karena siap. saya nggak tahu. Itu kan terjadi bulan apa itu ya? Kira-kira Februari, Pak. Februari. Saya sudah nggak ada di sana. Jadi saya nggak tahu variabel yang mengelilingi itu apa. Jadi sorry nih Mas. Ya nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Ya, maaf ya pemberi pertanyaan ya. Saya sebenarnya juga nggak mau nanya ini Pak. Saya tahu. Oke, berarti kita next saja ke menu berikutnya. Monggo Pak Andika. Tadi kanan sudah, sekarang tengah nih. Tengah. Oke, apa ini? Wah. Keluarga. Nah, kita Ya, ini. agak santai-santai sedikit. Santai sedikit, Kelihatan nih ya. pembicaraannya nih. Aduh, setelah kita bicara politik, bicara tentara, bicara Papua, Ya. kita mau tanya hal personal. ke Pak Hal Andika. personal. Ya. Apa ini? Ini saya nggak mau tanya dulu yang ada di layar, tapi Oke. pertanyaan personal dulu. Oke, nggak apa-apa. Pak Andika kan waktu itu nikah posisinya Kopassus kan Pak? Iya. Kan sibuk. Iya. Tentara kan sama wartawan 11-12 nih Pak. Iya. Itu gimana Pak caranya tetap bisa speak sang istri jadi bisa tetap dapat itu loh Pak. Karena kan Pak Andika ya sibuk. Ini sebelum Ya, soalnya ini teman saya nih single Sebenarnya Pak. dia yang mau Pak. Ini wejangan untuk milenial dan Gen Z ya. Yang masih mirip-mirip lah Yang ya. ya kayaknya maksudnya gini loh Pak, anak sekarang kan wah kita fokus karir gitu. Pak Andika dulu kan juga Kopassus, apalagi Kopassus. Iya. Tapi kok masih bisa wah, ini kayaknya juga harus melakukan pergerakan-pergerakan signifikan terkait dengan asmara. Nah, itu kiat-kiatnya seperti apa itu, Pak? waduh. Waktu itu kayaknya telepon itu jelas handphone belum ada. Belum ada itu, Mas. Jadi telepon rumah lah. Nah, itu kita biasanya janjian. Janjian untuk waktu dan itu nggak tiap hari nggak mungkin. Karena saya ingat saya waktu itu masih di Cijantung, di mes kita kan di dalam karena masih single itu Mas. Jadi janjian waktu lah, telepon-teleponan. Kalau apel, waduh itu lebih sulit lagi lah. Karena kan nggak tentu tiap malam minggu itu ada waktu. Iya. Oh iya, Ya. benar-benar. Tapi ya mungkin karena hati sudah ketemu ya. Hati udah ketemu, jadi nggak dipengaruhi oleh frekuensi ketemu lah. Oke. Oh iya. Tapi hati itu udah pas ya udah. Tambah apel itu kayaknya agak sulit karena ini Pak Andika mungkin mertua Pak Hendro Priyono kan kumisnya agak ngeri itu termasuk jadi faktor ini juga nggak Pak? Enggak. Apel Dulu agak nggak ngeri. kumisan Mas. Berarti dulu nggak sehoror sekarang kayaknya. Enggak. Ini setelah pensiun aja nih. Iya bener. Oh iya. Dulu nggak pernah kumisan. Dan ngapel biasa aja lah. Kan kita hubungan sama anaknya, nggak sama bapaknya. Tapi kan pas ngetok pintu depan yang keluar Pak Hendro Priyono Enggak. dulu pasti Pak. Oh enggak ya. Oh ya namanya hati sudah ketemu ya itu ya Pak. Ya. Nah, oke, sekarang pertanyaan layar. Tapi sebelum pertanyaan, ini kita ada sekedar info juga nih kepada para pemirsa. Ini kita ngomong keluarga, ternyata keluarga Pandika ikut juga di sini. Iya. Ada Bu Heti dan Mas Andrew ya. Iya. Terima kasih nih. Selalu menemani. Iya. Ini termasuk 1000 penontonnya tadi, Tang ya? Ya, ada juga Ada dua. VIP, kursi VIP. Kursi VIP. Ya. Nah, ini Pak, tadi mungkin yang salah satu menarik adalah anak-anaknya Pandika ini ternyata tidak mengikuti jejak Pandika ya sebagai Iya, tentara. iya. Padahal kan kalau tentara kan biasanya kan salah satu profesi yang bapaknya ini, anaknya Karena ini. cenderung ini lagi gitu. Sebenarnya apa Pak yang membuat Pandika kira membebaskan, terserah deh mau nggak usah ngikutin saya gitu. Apakah memang punya pengalaman, oh jangan deh jadi tentara, capek jadi apa gimana gitu lah. Nggak pernah tuh. Nggak pernah ngomong gitu Mas. Oke, gimana ceritanya Pak? Justru kita ini membantu kok. Membantu untuk memilihkan. Walaupun bukan pilih satu, bukan. Oke. Tapi beberapa. Kan kalau kita nggak bantu memberikan pertimbangan-pertimbangan, itu kan kebanyakan nih. Iya. Iya. Kan bisa aja di apa aja lah. Nah, jadi kita waktu itu membantu menciutkan. Kita setiap kali makan selalu ngobrol. Oke. Anak-anak masih SMP, Mas. Yang paling gede aja masih SMP waktu itu. Jadi anak-anak saya ini kelas 1 SMP ini sudah mulai kita arahkan. Arahkan. Arahkan bukan ke satu pilihan loh ya, tapi ke beberapa yang masuk ke kriteria mereka juga. Oke. Jadi tinggal beberapa 3 pilihan misalnya, nah biarkan mereka yang pilih. Jadi saya nggak pernah melarang TNI masuk TNI. Boleh-boleh Salah aja satu ya. pilihan. Kita juga menjelaskan. Oke. Dan hari-hari kan kita menjelaskan tugas kita. Iya. Ya mereka juga jauh lebih
tahu tentang profesi TNI daripada profesi lainnya waktu itu. Jadi mereka udah cukup banyak lah info. Bahwasanya mereka memutuskan tidak masuk TNI ya, mungkin ya karena pertimbangan mereka sendiri. Karena bapaknya nggak pernah di rumah, mungkin jadi pertimbangan nggak? Pertimbangan juga nggak itu Mas Andri? Di rumah bapak nggak ada, jarang di rumah, saya nggak usah jadi TNI misalnya. Enggak juga ya Pak ya? Enggak. Tapi memang Pak Andika memang akhirnya setelah beberapa pilihan itu ya membebaskan. Karena kan mereka yang akan jalani. Ya, betul. Passion mereka di situ, ya sudah. Karena menurut saya akan lebih mudah. Ya walaupun juga tidak impossible seperti saya sendiri lah. Cita-cita saya jadi arsitek. Saya harus berubah begitu naik kelas 3 SMA berubah karena ekonomi orang tua. Ya harus bisa. Dan bisa juga kok sampai puncak. Jadi apalagi kalau mereka bekerja sesuai passionnya, wah pasti akan lebih bagus. Iya. Luar biasa ini. Berarti memang semua full kemauan anak gitu ya Pak? Terkait masa depan mereka gitu ya? Oh iya. Ibu juga mendukung nantinya berarti ya pas proses-proses itu? Nah, itu nanti tanya aja kalau ada kesempatan tanya aja. Oke. Bung Tatang mau ditanya lagi terkait ini? Mungkin Bung Tatang juga pengen ada masa depan jadi tentara gitu? Anaknya nanti ya. Bisa dicontoh lah. Siap. Iya, itu benar. Itu benar. Benar. Dan itu adalah sebuah operasi. Karena waktu itu kan Badan Intelijen Negara itu sudah mulai mendeteksi lah bahwa jaringan Al-Qaeda itu sudah masuk ke Indonesia. Nah, tapi kan kita harus tahu buktinya. Nah, dibentuklah tim kecil. Tim kecil, kebetulan waktu itu saya di Kopassus, kemudian operasi di bawah kendali Badan Intelijen Negara. Kesempatan kita di sekolah ke National Defense University, Mas ya. NDU itu Lemhanas. Itu sudah berlangsung lama. Jadi tiap tahun waktu itu kita selalu dapat satu seat untuk sekolah Lemhanas di Amerika. Jadi itu bukan sesuatu yang kemudian perlu lobby-lobby khusus, enggak juga. Dan bahkan untuk masuk universitas sana, kan saya apply sendiri, Mas. Itu tidak benar sama sekali. Saya nggak ada hubungannya dengan, saya nggak ada di Papua, saya nggak sedang menangani operasi tentang misalnya teis, nggak ada sama sekali. Dan karena kebetulan infonya spesifik, orang tua salah satu terdakwa, tanya aja langsung. Pasti kan orangnya masih ada. Yang nyuruh Mayor Andika itu nyuruh apa?